عباده الصالحين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kita, mudahkan kita, ringankan kita untuk sama-sama salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan selalu diberi keringanan untuk istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam kitabnya Mukhtara Al-Hadits Nabawiyah, di situ menjelaskan hadis yang hanya separuh garis, separuh satr. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihtarisu minan nasi bisu'idz dzan." Hati-hati dengan manusia, pergunakan benteng prasangka buruk, su'dzan. Apa maksudnya ini, Bib? Apa maksudnya ucapan ini? Yang dimaksud kita harus berprasangka buruk kepada manusia saat kita muamalah, saat kita transaksi, saat kita baru pertama kali kenal dengan seseorang dan tidak tahu bagaimana track recordnya. Kita harus menjaga dan membuat benteng yang berlapis agar kita tidak tertipu. Ini kalau muamalah. Kalau orang mau muamalah harus betul-betul sampai orang mau jual rumah, sampai cek betul tanahnya betul, ada masalah enggak, pajak-pajaknya sudah dibayar belum, betul enggak ini rumah ini namanya orang ini, dicek. Sekalipun harganya di atas atau murah, tapi harus takat kalau muamalah. Karena banyak sekarang orang ini kalau muamalah dia tidak sadar nafsu. Kalau sampai muamalah harus tahu dua hal. Mau beli, mau apa, harus tahu dua hal. Yang pertama, sampean jangan nafsu. Kalau sudah beli nafsu, akhirnya tidak pakai otak sampai beli. Kadang barang tidak benar karena sampean sudah nafsu, langsung dibeli aja, akhirnya dia akan merugi. Yang kedua, kalau mau beli barang, cari cacatnya. Dengan dua hal ini, sampean akan selamat. Kalau orang muamalah ini harus betul-betul berhati-hati. Jangan mudah keseher dengan ucapan orang. Banyak bukti-buktinya, saudara. Orang yang karena nafsu, karena tidak mempergunakan benteng keselamatan, akhirnya banyak tertipu. Saya kasih contoh. Di Jakarta ada seseorang tertipu, naudzubillah min dzalik, 5 miliar. Bagaimana kok bisa ditipu 5 miliar? Ya bisa. Orang namanya penipu ini, dia akan mempergunakan segala macam cara, akan menghalalkan segala macam cara, akan mempergunakan segala macam kelicikannya agar berhasil yang dia inginkan. Ada satu orang punya berlian harganya 5M. Akhirnya telepon pembelinya, silakan datang ke rumah. Rumahnya dia sewa, tidak mahal, rumahnya sewa 70 juta. Ada halamannya. Di situ, di dalam rumah itu, di dalam halaman itu, di dalam pagar maksudnya, di situ ada anak kecil-kecil mainan di situ. Mainan di situ. Memang sengaja diadakan ini anak-anak di situ. Akhirnya masuk yang pemilik berlian, dilihat berliannya, dilihat sertifikatnya, dia bilang, "Maaf, boleh saya lihat ke dalam? Saya mau telepon, saya mau lihat pakai alat khusus." "Oh, silahkan." Karena pintu gerbangnya dia tahu. Ternyata dia membuat pintu rahasia di belakang rumahnya. Tidak dibawa apa-apanya, bawa berliannya dia kabur. Perabotnya, mobilnya, anak-anak main di situ, bukan anaknya, anak orang kampung. Ya, semuanya ditinggal di situ. Ditunggu, kok enggak keluar-keluar. Sampai maghrib, panggil Pak RT, panggil Pak RW, ternyata orangnya sudah kabur dan KTP yang dibuat sewa rumah KTP aspal, asli tapi palsu. Nah itu saudara, karena orang ini mohon maaf, kalau muamalah jangan pakai hati, kalau muamalah pakai otak, pakai akal, karena itu menunjukkan akal sampean, menunjukkan kecerdasan sampean, menunjukkan EQ dan AQ sampean. Sayyidina Abdullah bin Ja'far
seorang miliarder di kota Madinah. Pernah sekali waktu diganggu sama orang. Datang ke pasar, ada satu orang hasud dengan Imam Abdullah bin Ja'far ini, kamu diundang makan siang oleh Abdullah bin Ja'far. Datang semua orang satu pasar. Abdullah bin Ja'far ketawa aja, senyum aja. Apakah benar kamu mengundang saya, katanya? Orang sudah ngantri. Betul, masuk. Suruh makan semuanya. Sampai selesai makan, setiap hari makan siangmu di rumahku mulai hari ini. Karim, kaya raya. Kaya raya, hatinya juga kaya. Banyak orang kaya tapi hatinya miskin. Nah, itu bermasalah itu, Pak. Ada orang yang hidupnya pas-pasan tapi hatinya kaya. Seseorang itu tidak bisa dikatakan kaya kecuali dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebagus-bagus kalian yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini saudara, sudah begitu kabur dicari hilang sudah. Di total perabotnya, mobilnya, apa semuanya tidak sampai 300 juta. Untung berapa? 4 miliar 700 juta, tapi uang haram. Nah, ini pelajaran-pelajaran seperti ini. Saya akan cerita di kota Madinah. Bukan tidak banyak mafianya, banyak mafianya. Kebetulan saya jadi direktur perusahaan di Madinah, direktur hotel. Situ saya tahu teman-teman yang punya hotel yang kena tipu itu. Ada satu perusahaan sudah biasa ambil orang-orang Afrika biasa, nanti bayarnya terakhir. Kita melayani jemaah haji yang second class gitu ya, di ring kedua, ring ketiga begitu. Sudah, akhirnya setiap datang satu kloter 454 orang, pulang totalan. Akhirnya dia bilang nanti saya akan datang setelah haji. Setelah wukuf di Arafah saya datang. Benar datang dia. Jamaah haji masih datang memang dari Afrika. Ini hari terakhir yang akan saya bicarakan. Setelah ditotal duduk, totalannya 3 juta real. Berapa 3 juta real? Kalau 1 jutanya aja bunda-bunda aja 4 miliar, berarti 12 M. Saya kenal itu pemilik hotel itu. Saya sering ketemu orang itu, Hamzah Dindini. Sudah. Begitu totalan dia bilang berapa totalannya semua? Dia bilang 12 M, 3 juta real. Oke. Saya akan bayar. Saya minta izin mau sholat, menyelesaikan arba'in dia. Paspornya mana? Ini paspor saya. Dikasih paspor. Subhanallah, selesai sholat duhur, ditunggu-tunggu dah muncul. Sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai hari kedua dah ada lewat sudah. Karena orang-orang dari Madinah itu bisa melalui kendaraan siluman, orang badui-badui. 500 real bisa sampai ke Jeddah. Dari Jeddah nanti pakai paspor palsu bisa berangkat ke negerinya 5.000 real, selesai sudah. Itu karena orang ini tidak pakai akal. Kalau sampai muamalah itu harus pakai akal, jangan pakai hati. Di Surabaya kejadian ini. Orang-orang yang punya konversi pakaian pertama beli 700 juta lancar bayarannya, 800 juta lancar. Giliran yang ketiga ini Pak, hampir 2 M. Akhirnya begitu belanja lewat hilang bus, tidak tahu kemana orangnya, tapi barangnya sudah terkirim. Itu karena kita kalau muamalah kita pakai hati. Kalau sampai mau berbuat baik, kalau sampai mau sedekah, jangan pakai akal Pak. Kalau pakai akal tidak bakal nyampe sedekah sampai. Karena orang ini salah menggunakan. Kadang muamalah pakai hati, kadang kalau sedekah penter pakai akalnya. Coba pada pentas sampean ngeluarkan duit gitu, ada 2 ribuan, ada 5 ribuan, 10 ribuan, 50 ribu, 100 ribu yang merah, yang mana sampean pilih? Nah, itu pentas sampean berarti. Kok kebalik sampean? Mestinya kalau untuk amal khair itu hati sampean berbicara, oh yang merah. Nah begitu manusia ini kebalik. Itu diantaranya contoh-contoh daripada muamalah yang kita ketipu karena kita tidak mempergunakan akal pikiran kita, saudara. Su'don ini memang benar di Al-Quran dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 12. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian daripada su'don. Su'don ini. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian daripada buruk sangka itu dosa, sebagian.
tapi sebagian yang lain tidak dosa. Sebagian, maksudnya sebagian kalau sampean muamalah. Kalau sampean mau menikah, jangan lihat mata. Terpukau sampean. Orang hitam sekarang bisa disuntik, bisa putih, Pak. Maaf, sampai orang laki didandanin kayak perempuan. Terjadi di Aljazair. Maaf, bencong didandanin seperti perempuan cantik, kawin. Ternyata setelah malam-malam ketahuan kok suaranya keluar suara aslinya. Akhirnya dilaporkan didenda 100.000 US. Itu kenapa? Karena sudah tidak pakai akal orang seperti itu. Kalau sampai mau menikah, tutup matanya, buka kupingnya. Artinya apa? Dengarkan perempuan itu dari mana, bagaimana hidupnya, bagaimana pendidikannya, siapa mantannya, dipelajari. Kok kadang orang tidak punya ekstra kehati-hatian kok terjadi sampai menikah? Kalau sudah begitu itu namanya nasib. Sudah nasib begitu. Biar orang alim juga kadang-kadang kena, sudah nasib gitu. Sudah takdir. Burung hudhud ini diberikan perintah khusus oleh Nabi Allah Sulaiman untuk meneliti kedalaman tanah dan untuk memberikan laporan apa yang dikandung dalam tanah itu sampai 50 meter, 100 meter dari tajamnya matanya burung hudhud. Sampai kerajaannya Balqis di Yaman, yang pertama menemukan itu adalah burung hudhud. Sekali waktu burung hudhud tahu-tahu kena jaring, kan aneh. 50 meter bisa lihat apa yang terkandung dalam bumi, sekali waktu tahu-tahu masuk jaring. Ditanya sama Nabi Sulaiman, "Ya hudhud," dia bilang, "Inni ra'aitu 'ajabal 'ujab." Saya lihat satu keanehan, Hud, dia bilang. "Kamu ini 100 meter, 50 meter kamu bisa lihat di dalam tanah. Kok jaring di atas pohon kamu kok tidak melihat, Hud?" dia bilang. Apa kata burung hudhud? "Ya Nabi Allah, idza nazala al-qada 'amiya al-basar." Kalau sudah kodok turun, mata pun bisa buta, Tuhan. Macam sama itu. Nah, itu saudara. Orang kalau mau husnudon sampai tidak apa-apa. Husnudon selain muamalah. Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan khaslatan laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Dua perkara yang tidak ada lebih baik dari keduanya. Kamu husnudzan billah dan husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Khaslatan laisa fawqahuma minasyarr. Dua perkara tidak ada lebih dari dua perkara dari keburukan. Su'dzan billah wa su'dzan bi'ibadillah. Kamu berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada makhluk-makhluk Allah. Ini paling jelek. Itu kalau sampai husnudzan. Dan saudara, seseorang ini kadang kalau sudah kena sekali dia tidak mengambil pelajaran, memang perlu kena tamparan kedua kalinya. Makanya ada sebagian orang ini kalau muamalah sampai tidak dikasih kesempatan untuk bernafas, menjawab, maka sampai dilihat sampai, oh ini barang ini begini itu memulai memasukkan sihirnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sebagian daripada keterangan itu adalah bisa menyihirmu. Dan biasanya orang ini banyak yang nipu-nipu melihat keadaan kejadian yang membuat hati seseorang iba. Misalnya anaknya meninggal, keluarganya meninggal, familinya meninggal, tetangganya meninggal. Ini momen-momen seperti ini digunakan oleh para penipu. Dia bawa barang palsu, barang yang harganya 1 juta ditawarin 10 juta, karena momennya menyentuh ini iba. Saya punya tetangga kesian, dia bilang. Dia tidak punya uang, saya harus belikan kambing. Padahal tidak belikan kambing, bohong. Tetangganya tahlilan pakai ayam sama telur. Orang kan kesian. Jangan terbawa sampean cek dulu, sampean lihat dulu, sampean taat dulu. Tidak ada alat yang canggih, yang paling canggih, lebih canggih untuk membuka kebohongan kecuali dua hal. Ini Pak, dua Pak ya. Yang bisa membuka kebohongan ini, alat yang paling canggih, lebih dari detektor Lee. Ada dalam bahasa Inggris itu ada alat. Diketahui bohong seseorang dari suara. Kalau suaranya begini, intonasinya begini, oh berarti bohong ini. Tahuan sekarang. Kita sulit mau nyari alat itu.
Sampean dengan dua hal. Kalau ingin membuka, menguak kebohongan seseorang, yang pertama sampean minta buktinya. Mau bicara apa? Mana buktinya? Begitu. Jangan ke bawah. Ya. Yang kedua, klarifikasi. Sudah aman sampean. Bentengi diri sampean supaya tidak dibohongi oleh seseorang dengan dua hal itu. Yang pertama, sampean mana buktinya? Ini sepeda motor sampean, mana buktinya? Ini namanya siapa? Lihat klarifikasi, namanya betul enggak? Kalau enggak dicek, disamsat, betul enggak namanya orang ini? Nah, kalau sudah sampean muamalah tidak nafsu, insya Allah bakal sampean akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur Allah, diberi sehat wal afiat, diberi istiqomah oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca Yasin.